Ya namanya jualan di pasar itu Iya. kan kita belum punya tempat. Akhirnya Beres. kita cari tempat itu gampang diusir-usir sama orang. Mas ini punya saya, ini punya saya. Akhirnya kan kita bingung. Kita pasang di sini akhirnya berapa hari suruh pindah sana Iya. lagi, pindah sini. Berawal dari nol, tapi saya juga dapat bukunya ini teman-teman. Ada beliau ini udah meraih omset 1 miliar. Berawal dari nol, motor pinjam, jualan telur, pecah semua, tapi Nah, suatu ketika itu mungkin terlalu semangat ya. Akhirnya saya wis pokoknya jalan Iya. gitu ya. Ternyata natap itu bagian belakang itu natap tembok tetangga. Nah, setelah natap saya berhenti, ternyata banyak telur yang pecah. luar Insya biasa. Allah. Berarti siang di pondok nih ngajarnya. Iya. Kalau sore di TPA TPA, kalau malam jualan. bisnis awalnya apa? Menarik nih, menarik nih. Iya, bisnis awalnya memang kalau dari pondok itu kan saya punya apa ibaratnya entrepreneur lah. Iya, Pengen iya. saya itu mandiri, Iya. pengen memberi sesuatu yang lebih. Iya. Makanya saya harus entrepreneur. Bisnis pertama saya itu adalah emping melinjo. Emping melinjo. Iya. Jenengan kemas sendiri, masak sendiri atau? Iya, itu ceritanya ya saya akhirnya beli apa emping dari saudara juga kan produksi emping ya kemudian saya goreng Iya. ya goreng semampu saya Iya. ya ada yang pernah kosong-kosong dan sebagainya. Awal mulai ya? Iya, kemudian dibungkusi Iya. gitu, di packing, dibungkusi, dititipkan ke warung-warung kayak gitu. Oh, bertahan? Bertahan berapa bulan itu? Apa salah satu indikator kok emping melinjonya itu selesai di situ, apa indikatornya? Iya, indikatornya karena kita kan nitip ya. Iya. Nitip itu kadang ada yang Konsinyasi. laku, ada ya. Hmm. Ya, sedangkan warung itu kalau disuruh beli kan enggak mau. Iya, Rata-rata Mas kalau dititip saya mau tapi kalau untuk beli saya enggak mau. Ya udah Bu, kita titip aja. Titip seminggu kita keliling lagi. Nah, dari situ kan akhirnya kan ada yang laku ada yang enggak. Nah, kita ruginya di situ. Sedangkan Ada yang perputaran mampu. uang kan harus terus untuk produksi. Iya, dan nggak bisa bertahan lama kan? Iya. Geng. Dan profitnya juga tidak begitu banyak. Iya, Dari iya. itu adalah ganti yang lain lagi. Setelah itu Setelah usahanya apa? itu kita ganti lagi ke jualan telur. Jualan telur. Iya. Geng. Jualan telur di pasar Pare sambil keliling-keliling gitu. Kalau itu jualan telurnya berarti pakai apa? Jualan telurnya kita ngambil dari peternakan ya, pakai yang box itu ya. Iya. Kemudian kita taruh di motor bawa ke pasar Pare setiap pagi jam 3. Ya, jadi ya saya suka jualan malam itu ya sambil bisa alhamdulillah salat malam itu ya, sempatnya salat malam Geng. dan ke pasar jualan itu nanti jam 7 jam 6 itu sudah habis biasanya gitu. Berarti berangkatnya jam 2 pagi. Iya, jam 2 jam 3. Wah, Iya, itu di pasar Pare emang ramai jam itu, segitu. itu sampai bertahan sampai berapa tahun itu? Atau berapa bulan? Hanya sekitar 4 bulanan mungkin. 4 bulan. Iya. Ada cerita menarik nggak di jualan itu? Ya. Ada ruginya nggak atau ada untung besar nih atau apa? Pada saat jualan telur itu. Cerita menariknya atau Iya. mungkin pahitnya dulu ya. Iya. Ya namanya jualan di pasar itu Iya. kan kita belum punya tempat. Akhirnya Beres. kita cari tempat itu gampang diusir-usir sama orang. Mas ini punya saya, ini punya saya. Akhirnya kan kita bingung. Kita pasang di sini akhirnya berapa hari suruh pindah sana Iya. lagi, pindah sini. Walhasil waktu itu bisa dapat tempat ya kan biasa kalau setiap tempat itu ada kayak preman ya. Iya. Preman Untuk kita nyangoni ya. Iya, nyangoni. Kita bayar itu. Mas, saya pengen jualan telur ini, tolong carikan tempat. Ya, tak golekne Mas nek kono aman lah. Dari situ hanya ya kita dapat tempat yang betul-betul yang safe, yang aman itu. Biar gak digusur-gusur lagi. Saya juga pernah dengar dari Trican dengan itu kalau misal ada telur yang pecah itu gimana Cak ceritanya itu? Pak Iya. Dewanto? Jadi yang telur pecah itu kita kalau pagi kan jualan di pasar. Terus? Kemudian siang kok kita masih kosong ya, akhirnya kita keliling. Keliling? Gitu, ya. Oh. Keliling pakai ya kanan kiri itu ya. Kemudian kita masuk ke peracangan-peracangan, ke ya penjual-penjual itu, daerah Badas, daerah mana saya kelilingi gitu ya. Naik Pakai motor? teman, ya, pakai motor. Nah, suatu ketika itu mungkin terlalu semangat ya, akhirnya saya wis pokoknya jalan gitu ya. Ternyata natap itu bagian belakang itu natap tembok tetangga. Nah, setelah natap saya berhenti, ternyata banyak telur yang pecah. Oh, berapa banyak? Iya, sekitar 3 kilo. Itu motornya motor awal motor apa? Pak Dewanto? Motornya kita ini dapat pinjaman juga. Oh, pinjaman juga? Pinjaman Wih, luar juga. biasa. Jadi saya di Pare itu memang betul-betul dari nol. Saya enggak punya apa-apa. Ini. Kemana-mana itu pakai sepeda. Saya. Iya. Berawal dari nol, tapi saya juga dapat bukunya ini teman-teman. Ada beliau ini udah meraih omset 1 miliar. Berawal dari nol, motor pinjam, jualan telur, pecah semua. Tapi ini nanti kita bahas nih. Bukunya beliau ini hingga meraih omset 1 miliar lah.
Ini seru pasti ini ya. Kita dari yang dulunya 0, terus motor aja pinjam sampai sekarang ini malah sekarang malah bisa lebih nih omsetnya ini. Ini udah buku tahun berapa ini? Tahun lalu ini. 2020. Iya. 2020. Awal pandemi itu saya nulis 1 bulan jadi buku. Masya Allah. Kita lanjutkan Pak Diananto. Jadi jenengan tadi jualan telur itu udah kuliah kah? Belum. Jadi waktu saya ibaratnya ke Pare itu kan masih suasana baru ya. Kita pengen bisnis gitu ya, jualan telur dan sebagainya. Dan saya memutuskan kuliah itu ya ketika gagal semuanya itu. Oh, berarti setelah jualan telur itu apa itu? Titik frustasi atau titik apa itu? Ya jualan telur pernah, kemudian jualan koran juga pernah. Oh, itu ya. Setelah jualan telur itu ada jualan koran? Iya pernah. Ya, bisa dong ceritain itu gimana? Jadi gini, waktu jualan koran kita itu kan jadi loper. Loper itu kita ngambil dari pedagang penjual koran, gitu ya, penjual, Pak kita jualin. Nah saya waktu itu cari tempat di perempatan Garuda, yang familiar ya, dekatnya RSUD. Orang Pare pasti tahu Garuda Pare. Nah saya di situ, di perempatan itu depan Semada yang paling pojok itu, ya jualan di situ ada jagreknya. Kemudian kita jualan koran ya dari macam-macam koran itu, kemudian juga ada majalah kita jualan. Nah di situ yang asik menurut saya itu bisa baca. Jadi saya jualan ya tetap sambil membaca. Tiap hari semua koran saya baca. Oh iya ini di luar pemikiran saya nih. Biasanya itu kan teman-teman orang-orang itu jualan ya untuk cari uang. Tapi jenengan tujuannya bukan itu. Untuk membaca. Luar biasa. Kok bisa gitu loh? Terpensat kayak gitu kok bisa gitu loh? Iya itu ceritanya kan saya sering kalau pagi itu jalan-jalan dengan teman itu ya di lapangan Candapiro Pare, lari-lari dan sebagainya. Selalu pulangnya kan mesti suka baca, beli koran. Dalam kelamaan daripada kita beli mending kita jualan. Nah, kalau jualannya kita bisa baca semuanya. Luar biasa. Oh, iya. Itu malah nggak kepikir ke saya itu. Iya. Itu out of the box banget. Bisa jualan koran. Mungkin kalau masalah materi di nomor 2 kan. Yang pertama itu bisa baca koran-koran di situ ya. Iya. Luar biasa. Itu. Bertahan? Bertahan agak lama di situ, di koran itu. Ya, jadi ibaratnya kan zona nyaman dulu ya. Jualan koran yang penting dapat uang jam 10 11 berapapun saya setorkan, kemudian pulang baru nanti yang penting siang dan sore saya bisa ngajar. Dan itu. Oh, berarti buka les-lesan juga kah? Ngajarnya? Ya, ngajarnya tuh TPA kalau sore, dan kalau siang tuh ngajar di pondok. Jadi saya tuh ngajar di pondok di Panti Asuhan Muhammadiyah Punju itu. Nggih. Kalau siang. Luar biasa. Berarti siang di pondok nih ngajarnya. Kalau sore di TPA. Kalau malam jualan. Jadi ibaratnya nggak ada liburnya waktu itu. Nggak ada istirahatnya. Iya, jualan counter waktu itu. Aduh, nggak bisa bayangin. Iya. Berapa bulan counternya itu? Kalau counter setahun, karena kita kan sewa setahun ya. Oh, sewa tempat. Iya, sewa tempat setahun buat apa itu? Buat counter jualan pulsa. Waktu itu kan masih rame ya orang jualan pulsa itu. Alhamdulillah rame waktu itu, dari bukanya pagi sampai malam. Kalau pagi itu yang jaga karyawan, kemudian nanti sore itu teman saya baru malamnya. Oh, itu kan kalau misal buka counter gitu kan pasti modalnya nggak sedikit ya. Nah itu didapat dari mana Pak Jayanto? Iya pinjam waktu itu. Iya pinjam. Kita ajukan ke teman gitu ya. Saya punya ide begini. Nah, akhirnya ya dimodali dipinjami sama teman ya. Kemudian kita action itu. Iya. Makanya nanti ketika mau nikah kok punya utang sekian banyaknya itu ya karena itu tadi. Iya, itu ada cerita menarik juga itu. Ketika mau nikah ternyata masih punya utang deh. Iya. Istrinya mau nggak?